Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia Bincang Dai yang selalu setia menyaksikan program Bincang Dai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dan keistiqomahan untuk kita semua. Baik, di pagi hari ini alhamdulillah masih seperti biasa saya ditemani oleh ibu-ibu majelis taklim, dan saya persilahkan langsung kepada perwakilan dari ibu-ibu majelis taklim untuk memperkenalkan diri sekaligus membaca salawat agar kegiatan kita di pagi hari ini lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Istiqamah Lestari BTN Haji Banca Kabupaten Maros. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, itulah tadi sama-sama kita telah mendengarkan lantunan salawat yang dibawakan oleh ibu-ibu majelis taklim kita di pagi hari ini. Insyaallah salawat yang dilantunkan oleh ibu-ibu majelis taklim, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia Bincang Dai yang selalu menyaksikan program Bincang Dai ini, tema kita di pagi hari ini tidak lain adalah puasa dapat mengontrol hawa nafsu kita.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at. Kata Allah, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi ketika seseorang itu merasa takut dengan kebesaran Allah, maka sesungguhnya pasti ia mampu mengontrol dirinya dari perbuatan-perbuatan atau mampu mengontrol nafsunya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kurang lebih 20 hari sudah lamanya kita berjuang, dan kita sekarang masuk di hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Berarti kurang lebih 20 hari dengan hari ini kita berjuang, di mana perjuangan ini tentu lebih berat daripada perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita dengan perjuangan mengangkat senjata, menghancurkan musuh yang nyata. Inilah perjuangan di mana kita melawan musuh yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir kita, tapi yang justru berada di dalam diri kita masing-masing. Kalau mungkin kita melawan musuh yang kelihatan atau yang nampak oleh pandangan mata zahir kita, mungkin kita masih bisa menghindar, kita masih bisa lari, atau kita masih bisa sembunyi. Tapi kalau kita melawan musuh yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir kita, maka sesungguhnya inilah yang disebut dengan perjuangan. Karena musuh itu tidak nampak oleh pandangan mata zahir kita, tapi justru musuh itu berada di dalam diri kita masing-masing, tidak lain adalah hawa nafsu. Kenapa begitu penting kita untuk melawan hawa nafsu? Karena cenderung kita manusia memiliki sifat keserakahan, sifat rakus, sifat yang selalu ingin menguasai segala sesuatu tanpa mementingkan nilai-nilai agama. Bukankah proses penciptaan akal dan nafsu itu telah Allah gambarkan, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal, "Wahai akal, siapakah dirimu dan siapa aku?" kata Allah. Kemudian akal pun menjawab, "Sesungguhnya aku adalah hambamu ya Rabb, dan engkau adalah Tuhanku." Akhirnya akal pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi dan melekat pada bagian diri manusia. Kemudian ketika nafsu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapa dirimu dan siapa aku?" Kemudian nafsu itu pun menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Mendengar jawaban dari nafsu tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk membawa nafsu masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka, nafsu itu dibakar, kemudian bertahun-tahun disiksa, dihancurkan, kemudian diciptakan kembali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertanyakan lagi nafsu itu oleh Allah, "Wahai nafsu, siapa dirimu dan siapa aku?" kata nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafsu pun masih menjawab, "Sesungguhnya aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Mendengar jawaban yang sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun kembali memerintahkan malaikat untuk membawa nafsu ini masuk ke dalam neraka. Namun perbedaannya, kalau neraka yang pertama nerakanya panas, yang kedua Allah memerintahkan malaikat untuk membawa nafsu ini masuk ke dalam neraka yang sifatnya dingin. Jadi sifat neraka itu bukan cuma panas, Bunda. Sifat neraka itu dua. Ada yang panas yang bisa menghancurkan seluruh tubuh kita,
ada yang sifatnya dingin. Yang sifatnya dingin disebut sebagai neraka Zamharir. Ini neraka yang sifatnya dingin, yang bisa pun menghancurkan tubuh kita. Sedikit saja kita tersentuh oleh dinginnya neraka tersebut, maka seluruh tubuh kita akan hancur. Setelah itu dimasukkanlah nafsu ke dalam neraka Zamharir, kemudian disiksa, kemudian dihancurkan, diciptakan lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pun kembali bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa dirimu dan siapa aku? Kemudian nafsu pun kembali menjawab, sesungguhnya aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Jawabannya belum berbeda, masih tetap seperti itu. Akhirnya mendengar jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, buat satu tempat dan masukkan nafsu itu ke dalam satu tempat. Kemudian jangan pernah memberikan sedikit pun makan dan minum kepada nafsu tersebut. Di dalam tempat itulah mulai nafsu gelisah, mulai merasakan kegelisahan, menderita, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkan aku. Akhirnya Allah pun mengeluarkan nafsu tersebut, kemudian kembali bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa diriku? Barulah nafsu tersebut menjawab, aku adalah hambamu ya Rabb, dan engkau adalah Tuhanku. Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang itu nafsu, hawa nafsu yang berada di dalam diri kita memang harus dilawan. Dengan apa? Tidak lain dengan puasa. Agar apa? Agar kita selalu bisa mengontrol diri ini, agar kita selalu bisa menghindarkan diri ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Check it out.